Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdani, asal dari Sumatera Selatan. Di sini saya mewakili dari panitia ziarah Robitoh. Audio Jungle. Audio Jungle. Akan membawakan biografi tentang Sunan Derajat. Baiklah, langsung saja kita simak biografi tentang Sunan Derajat. Di tengah gemuruh zaman yang bising, suara lembut seorang wali masih terdengar dari tanah Lamongan. Beliau tidak hanya mengajarkan bagaimana mendekat kepada Tuhan, tapi beliau juga mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Inilah kisah Sunan Derajat, wali bijak yang mendidik dengan kasih, mengajarkan lewat tindakan, dan meninggalkan warisan abadi dalam 7 pepali suci ataupun pepali pitu. Sunan Derajat yang bernama asli Raden Qasim lahir sekitar tahun 1470 Masehi di Surabaya. Beliau adalah putra bungsu dari Sunan Ampel, Raden Rahmat, seorang tokoh utama penyebar Islam di Jawa Timur, dan Nyai Ageng Manila. Beliau juga merupakan adik kandung dari Sunan Bonang dan bagian dari dinasti Wali Songo yang sangat berpengaruh dalam Islamisasi di tanah Jawa. Sejak kecil, beliau memperdalam ilmu pendidikan Islam yang kuat dari ayahnya, dan kemudian memperdalam ilmu keislaman di Cirebon bersama guru beliau, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Derajat yang memiliki nama asli Raden Qasim. Beliau lahir sekitar tahun 1470 Masehi di Surabaya. Beliau adalah putra bungsu dari Sunan Ampel, Raden Rahmat, seorang tokoh utama penyebar Islam di Jawa, dan Nyai Ageng Manila. Beliau juga merupakan adik kandung dari Sunan Bonang dan bagian dari dinasti Wali Songo yang sangat berpengaruh dalam Islamisasi di tanah Jawa. Sejak kecil, dia telah mendapatkan pendidikan Islam yang kuat dari ayahnya, dan kemudian beliau memperdalam ilmu keislaman di Cirebon bersama guru beliau, yaitu Sunan Gunung Jati. Beliau sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan dengan cara menikahi Dewi Sofiah, putri dari guru beliau, yaitu Sunan Gunung Jati. Perjalanan dakwah Sunan Gunung Jati, setelah merasa cukup keilmuannya, Raden Qasim mendapatkan restu untuk berdakwah di wilayah pesisir Gresik. Dalam perjalanannya, kapal yang ditumpanginya mengalami kecelakaan yang dahsyat. Beliau pun berhasil selamat dan terdampar di daerah yang bernama Jelak, wilayah Lamongan sekarang. Dan kemudian membuka lahan baru di perbukitan yang disebut Derajat. Dari situlah julukan Sunan Derajat berasal. Di tempat itu, beliau membangun pondok pesantren dan pusat dakwah yang kemudian berkembang luas, dikenal sebagai wali yang sangat peduli terhadap kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kehidupan ekonomi masyarakat. Pendekatannya dalam berdakwah sangat humanis. Ia lebih memilih memperbaiki akhlak dan kondisi sosial masyarakat sebagai jalan menyentuh hati. Jalan utama Sunan Derajat yaitu pepali pitu yang punya makna 7 pedoman hidup, yaitu 7 prinsip hidup yang syarat nilai-nilai sosial, etika, dan spiritualitas Islam. Yang pertama yaitu mangun resep tiasing sesama, membangun kebahagiaan di hati sesama manusia. Ajaran ini mengajarkan pentingnya empati dan berbagi kasih sayang. Dakwah tidak hanya berupa kata-kata, tapi juga tindakan yang membahagiakan orang lain. Yang kedua,
jroning suka kudu eling lan waspada, yang mempunyai arti di tengah kegembiraan harus tetap ingat dan waspada kepada. Arti dari yang kedua tadi adalah peringatan agar tidak lupa diri ketika berada dalam kenikmatan hidup. Kesadaran spiritual harus tetap terjaga kapanpun dan dimanapun. Dan yang ketiga yaitu laksitaning subroto dan mito marang pringgo boyoning lampah. Dalam menjalankan kehidupan, jangan takut pada rintangan di jalan. Sunan Derajat mengajarkan bahwa dalam hidup selalu ada tantangan, tetapi tujuan mulia harus tetap dijalankan meski melalui jalan yang terjal. Yang keempat tadi yaitu meper hardoning pancagriya, menekan atau mengendalikan nafsu lahiriah. Ajaran ini menekankan pengendalian diri dan nafsu sebagai kunci utama menuju kehidupan spiritual yang damai. Yang kelima yaitu heneng hening nung, diam, hening, dan terangkat jiwa. Dalam keheningan, seorang bisa menempati kesadaran tertinggi dan mendekatkan diri pada Tuhan. Ini adalah praktik kontemplatif. Dan yang keenam yaitu mulya guna pancawaktu. Kemuliaan diperoleh dengan menjaga sholat 5 waktu. Sholat menjadi pilar utama spiritualitas Islam. Bagi Sunan Derajat, disiplin ibadah adalah sumber kekuatan moral dan batin. Dan yang ketujuh yaitu menehutno cen marang wong kang mutoh, mangan marang wong kang luwe, busana marang wong kang wudo, pengiyup marang wong kang kaudanan. Berikan tongkat bagi yang buta, makanan bagi yang lapar, pakaian bagi yang telanjang, dan tempat berteduh bagi yang kehujanan. Inilah bentuk nyata dari Islam sosial. Sunan Derajat menekankan pentingnya aksi nyata dalam membantu sesama, bukan sekedar doa ataupun nasihat. Sunan Derajat wafat sekitar tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Pacitan, Lamongan. Kompleks makamnya kini menjadi tempat ziarah dan refleksi spiritual yang penting, dan juga terdapat Museum Sunan Derajat yang menyimpan warisan sejarah beliau seperti gamelan Singo Mengkok, dayung perahu, serta berbagai manuskrip dan artefak. Ajaran Sunan Derajat tetap relevan hingga kini. Beliau mengajarkan bahwa kesalehan pribadi harus seimbang dengan tanggung jawab sosial dalam dunia modern yang penuh tantangan nilai-nilai dalam kepala itu, dan menjadi pedoman dalam membangun kehidupan yang harmonis, adil, dan penuh makna. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.